Dede. Jadi, Ali. Dede. Laila. Iya. Nurul. Iya. Fajar. hadir. Isti. Lisa. Hadir. Bukan. Hadir. Coki. Hadir. Terima semuanya ya. Ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai barisan dan deret. Jadi tujuan pembelajaran hari ini teman-teman itu akan dikasih bekal mengenai konsep barisan dan deret dan bagaimana juga penerapannya dalam ekonomi. Untuk nilai-nilainya ada keaktifan mahasiswa. Jadi teman-teman diusahakan aktif dalam pembelajaran kali ini. Kemudian ada latihan soal nanti. Latihan soalnya berbentuk studi kasus dan yang terakhir ada kuis yang dikerjakan di rumah. Nanti saya kirimkan lewat Google Classroom seperti itu ya. Ada yang tahu apa itu barisan atau deret? Belum. Oke, kalau belum tahu kita simak video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Makna. Kali ini kita akan membahas mengenai barisan dan deret. Tahukah kamu apa itu barisan? Barisan adalah sekelompok bilangan yang disusun menurut aturan tertentu. Bentuk umum dari barisan adalah U1, U2, U3 hingga UN. U disebut dengan suku, sedangkan UN disebut dengan suku ke N. Terdapat dua jenis barisan. Yang pertama barisan aritmatika, yaitu barisan yang antara dua suku berurutan mempunyai selisih tetap. Bilangan yang tetap tersebut dinamakan dengan beda atau disingkat dengan B. Sedangkan barisan ukur geometri adalah barisan yang berhasil bagi dua suku yang berurutan adalah tetap. Harga tetap itu disebut dengan rasio. Rumus barisan aritmatika adalah UN sama dengan A plus N dikurangi 1 dikali B. Barisan geometri UN sama dengan AR pangkat N dikurangi 1, di mana R adalah rasio. Rumusnya UN dibagi UN dikurangi 1. Jadi tadi adalah materi terkait barisan. Jadi barisan itu adalah sekumpulan dari bilangan atau suku yang berurutan. Dan di sini setiap urutannya itu ada yang namanya beda. Jadi antara suku satu dan suku kedua itu ada rentangnya, namanya beda. Kemudian barisan itu ada barisan aritmatika dan juga barisan geometri. Gimana barisan aritmatika? Rumusnya UN sama dengan A plus N dikurangi 1 dikali B. UN adalah suku ke N, seperti itu ya. Dan A adalah suku pertama. N adalah jumlah sukunya dikurangi 1 dikali B, di mana B adalah beda. Kemudian ada barisan geometri. Barisan geometri itu rumusnya UN sama dengan A kali N pangkat N kurangi 1, di mana A adalah suku pertama. N di sini rasio. Dan bedanya kalau aritmatika itu bedanya pakai B, kalau yang geometri itu pakainya R atau rasio. Rumusnya apa? UN dibagi UN dikurangi 1. Nah ini berarti pangkatnya itu adalah jumlah sukunya dikurangi 1. Ada yang mau ditanyakan? Iya, bagaimana Mbak Laila? Mau tanya bagaimana penerapan ekonomi di dalam barisan di dalam ekonomi? Oke, jadi penerapan barisan dalam ekonomi itu diberlakukan contohnya seperti model pengembangan usaha. Itu seperti apa? Ini kita lanjutkan video pembelajaran. Penerapan barisan dalam ekonomi, contohnya model perkembangan usaha. Misalnya, perusahaan genteng halus menghasilkan 3.000 buah genteng pada bulan pertama produksinya. Dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas, perusahaan mampu menambah produksinya sebanyak 500 buah setiap bulan. Jika perkembangan produksinya konstan, berapa buah genteng yang dihasilkan pada bulan kelima, berapa buah yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut. Lalu, bagaimana cara penyelesaiannya? Contohnya adalah studi kasus perusahaan genteng halus menghasilkan 3.000 buah genteng pada bulan pertama produksinya. Dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas, perusahaan mampu menambah produksinya sebanyak 500 buah setiap apa? Setiap bulannya. Berarti ini bedanya sama enggak? Sama. Sama, yang bedanya itu sama. Lalu yang ditanyakan apa? Berapa buah genteng yang dihasilkan pada bulan kelima? Jadi ini yang ditanya adalah 5. Oh 5, betul 5. Kemudian berapa buah yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut? Dan ini pakainya barisan. Ada yang mau mencoba menjelaskan atau mengerjakan soalnya? Ada Bu.
saya dulu. Iya. Silakan maju Mas Derik ya. Menjelaskan Tulis. kalau 5 dan 5 sama dengan A suku pertama tambah 4 kali B itu beda. Kalau 5 sama dengan 3.000 itu jadi suku pertama ditambah 4 kali beda, bedanya itu 500 karena 500 ditambah dari itu sama dengan 5.000. SN sama dengan N per 2 dikali A tambah UN sama dengan 5 per 2 yang itu jumlah kali 2 bagi 2 sama dengan 3.000 tambah 5.000 3.000 suku pertama tambah 5.000 UN 3.000 tambah 5.000 dikali 5 per 2 sama dengan 20.000. Tepuk tangan semuanya. Benar ya jawabannya dari Mas Derik ya. Jadi yang pertama itu diketahui adalah suku pertama yaitu 3.000 dengan bedanya berapa? 500. Betul. Setelah diketahui A-nya itu 3.000 bedanya 500, maka kita cari O5. O5 adalah suku kelima. Rumusnya apa? A plus 4 B, di mana A-nya 3.000 plus 4 kali 500. Hasilnya adalah 5.000. Kemudian berapa keseluruhan deltanya selama 5 bulan itu? Maka rumusnya SN sama dengan N per 2 dikali A plus UN. S5, N-nya itu 5, kalau dan ke 5 dibagi 2 dikali 3.000 plus 5.000. Ini yang dihitung adalah 3.000 plus 5.000 dulu. Dijumlahkan hasilnya 8.000 dikali 5 per 2 sama dengan 30.000. Seperti itu. Kita lanjut ya untuk video pembelajaran selanjutnya, yaitu mengenai deret. Ada yang tahu deret itu apa? Ya kita simak dulu. Selain itu, apakah kamu tahu apa itu deret? Adalah penjumlahan dari suku-suku yang terdapat pada suatu barisan. Deret aritmatika dan deret geometris sering digunakan dalam bidang ekonomi. Terdapat 3 jenis deret, yaitu deret aritmatika di mana rumusnya adalah SN sama dengan N dibagi 2 dikali A plus UN, atau SN sama dengan N dibagi 2 dikali 2A plus N dikurangi 1 dikali B. Sedangkan untuk deret geometri ini SN sama dengan A dikali 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 dikurangi R untuk R kurang dari 1, atau SN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. Di sini untuk R lebih dari 1. Kemudian untuk deret geometri tak hingga, deret geometri tak hingga adalah deret geometri dengan suku-suku yang jumlahnya tak hingga, atau N sama dengan tak terhingga. Rumusnya adalah S tak hingga sama dengan A dibagi 1 dikurangi R. Kemudian ini ada deret. Deret itu hampir sama seperti barisan, tapi bedanya apa? Deret itu bukan sekumpulan, tapi penjumlahan dari suku-suku. Jadi di sini deret itu ada 3. Yang pertama ada deret aritmatika, dan yang kedua ada deret geometri, yang terakhir adalah deret tak terhingga. Di sini deret aritmatika ini yang biasa digunakan di ekonomi. Seperti itu. Rumusnya A plus B ditambah A plus 2B. Jadi mengikuti B-nya itu
rumus-rumus dan cara menjawab deret matematika tadi. Nah, untuk penerapannya sendiri di kegiatan ekonomi secara umum itu gimana sih? Nah, baik. Jadi penerapan deret di ekonomi itu biasanya untuk menghitung pertumbuhan penduduk. Nah, kalau teman-teman biasanya itu kan ada sensus ya, sensus penduduk. Nah, itu pakainya deret ini untuk menghitung pertumbuhan penduduknya dalam setiap tahunnya atau beberapa kurun waktu. Kalau sensus kan 5 tahun. Nah, itu biasanya pakai model ini. Terus gimana rumusnya? Ini kita lihat di videonya. Kemudian kita akan dari dengan deret geometri, yaitu Pn sama dengan P dikali 1 plus R pangkat N kurangi 1, di mana P adalah populasi penduduk pada tahun basis atau tahun pertama, kemudian Pn adalah populasi penduduk pada tahun ke N, R sama dengan persentase pertumbuhan penduduk per tahun, dan N jumlah tahun. Untuk mencari model pertumbuhan penduduk itu rumusnya Pn sama dengan P dikali 1 plus R pangkat N kurangi 1, di mana Pn adalah apa? Populasi penduduk pada tahun ke N, nama Pn. Dan sedangkan P itu adalah populasi penduduk pada tahun basis. Basis itu maksudnya gimana yang diketahui atau sebagai dasarnya. Kemudian 1 itu memang konstanta, nggak bisa berubah. R adalah persentase pertumbuhan penduduk per tahunnya. Jadi pasti kan setiap tahun ada kenaikan. Kenaikannya berapa persen? Itu pakainya R. Kemudian N dikurangi 1, di mana N adalah jumlah tahunnya. Seperti itu. Kemudian ini ada studi kasus latihan. Penduduk suatu kota berjumlah 1.000 jiwa pada tahun 1975. Tingkat pertumbuhannya 4% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 1975 sampai tahun 2000. Berarti ini yang diketahui apa aja? Jadi 1.000 jiwa adalah P, populasi basis ya. Kemudian tingkat pertumbuhannya maka L, betul, L-nya 4%. Itu yang ditanyakan adalah PN, di mana N-nya adalah 2000 dikurangi 1975. Untuk latihan ini ada yang mau menjawab? Saya Bu, ya silakan Bu. Di bawahnya bisa jadi. Bisa dijelaskan? Kemudian itu P dibagi 2 sama dengan P kali 1 tambah R pangkat 25 kurangi 1, yaitu sama dengan 100.000 itu dari meter penduduk, terus dikali 1 tambah 0,04 itu peningkatan, terus tambah 25 itu terus tambah 24 itu 25 kurangi 1, yaitu sama dengan 100.000 kali 2,563304 sama dengan 2,563304,4 itu dikeluarkan jadi 256.332. Tepuk tangan untuk bagaimana cara penjelasannya? Jadi benar yang dijawab oleh Mbak Arin. Jadi yang kita tadi P sama dengan 100.000, karena itu persentase peningkatan yaitu 4%. Kita jadi melakukan menjadi 0,04. N dan 25 dari mana? Dari 2000 dikurangi berapa? 1975. Maka kita lakukan rumusnya, di mana rumusnya adalah P sama dengan P dikali 1 plus R pangkat N kurangi 1. N nya karena 25, maka P 25
Oke. Nah, mungkin itu dari saya untuk belajar hari ini. Ada yang bisa merefleksikan bahwa pembelajaran kali ini kita mendapatkan ilmu apa aja? Silakan. Izin menjawab, Iya, gimana maksudnya? mengenai pembelajaran atau perkuliahan pada hari ini, menurut opini saya pribadi, apa yang sudah kita pelajari dari awal tadi merupakan deret dan baris, baik itu aritmatika maupun geometri, bahkan yang terbatas. Mungkin awalnya kita tidak tahu bahwa itu dapat diaplikasikan untuk ekonomi juga, tapi ternyata setelah kita mempelajari yang tersebut, ternyata bahkan untuk perhitungan matematika yang sangat sederhana tersebut dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari kita. Kurang lebih seperti itu. Oke, bagus sekali ya jawabannya ya. Ya, itu yang kita pelajari